Benar ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, yang kami angkat di hadapan-Mu, bahwa kami siap untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar perkataan-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan kiranya menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kami, berbicara di dalam hati kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Engkau kiranya menolong setiap kami dan juga kami tidak izinkan kuasa-kuasa yang merusak konsentrasi kami, mengalihkan konsentrasi kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hanya Kristus dan kuasa Tuhan saja yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Jemaat persilakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu pada kita semua. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersama, beribadah, bersekutu, memuji Allah kita yang hidup, Yesus Kristus. Dan hari ini kita juga bersyukur kita boleh memasuki kita boleh akan mengakhiri satu tahun yang boleh kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Dan mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita seperti tahun-tahun yang kita lalui, kita dimampukan, dan kita juga yakin bahwa di tahun-tahun yang akan datang, kita tetap dimampukan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-130, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Mazmur 130 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Mari kita membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Mazmur 130 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya." Ya, demikian firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita, dan kita akan merenungkannya dengan tema yaitu berharaplah kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita seringkali membicarakan, mendengarkan, bahkan juga mungkin kita merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang pengharapan, tentang berharap kepada Tuhan, kepada Allah. Dan hari ini di dalam firman Tuhan kita akan belajar kembali, kita akan melihat apa yang sesungguhnya menjadi bagian kita untuk menjadi orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Saudara, di dalam sebuah survei, ya, dalam sebuah survei dikatakan bahwa ada sekitar kurang lebih 60% di salah satu wilayah di Amerika, ya, sekitar 60% orang dinyatakan bahwa mereka itu mengalami tekanan. Mereka mengalami tekanan, mengalami kesulitan, mengalami ketidakpastian dalam hal ekonomi. Di tengah krisis yang dihadapi, banyak orang merasa khawatir, banyak orang merasa cemas akan masa depan mereka, akan keamanan pekerjaan mereka, bahkan kestabilan keuangan mereka, dan juga kesejahteraan keluarga mereka. Mereka khawatir melihat kondisi dan situasi ini. Nah, sebagian orang mengandalkan tabungan mereka untuk menjadi andalan mereka, mencukupi kebutuhan mereka. Sementara yang lain
Ada yang berharap pada investasi-investasi yang dianggap sebagai jaminan untuk masa depan mereka. Bahkan juga ada yang berharap pada keberuntungan, pada hoki. Nah, saudara, namun meskipun demikian mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan rasa aman terhadap diri mereka, terhadap kondisi, situasi mereka. Kenyataannya, banyak dari mereka yang tetap merasa cemas. Banyak di antara mereka yang tetap memiliki ketidakpastian, kekhawatiran. Bahkan di saat-saat terbaik mereka pun, ya, keadaan mereka bisa saja langsung berubah sedemikian rupa. Langsung berubah dengan begitu cepatnya. Tidak ada yang menjadi jaminan bahwa apa yang mereka miliki, apa yang mereka harapkan itu dapat menjadi jawaban atas keadaan mereka. Nah, Bapak Saudara, dari fakta ini menunjukkan bahwa terkadang kita seringkali berharap pada hal-hal yang tidak pasti. Ya, tidak pasti. Kita berharap pada kemampuan kita berharap pada kekuatan diri kita sendiri. Bahkan mungkin juga kita berharap pada orang-orang di sekitar kita. Menaruh pengharapan penuh kepada mereka untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa tenang. Dan kita seringkali berharap pada faktor-faktor, pada hal-hal yang bersifat sementara. Yang mungkin datang, tapi juga pergi tanpa bisa kita kendalikan, tanpa bisa kita ketahui. Di luar kendali kita. Nah, maka seperti halnya demikian, apakah hal ini benar-benar menjadi tempat yang tepat untuk kita berharap? Apakah kekuatan kita, kemampuan kita secara personal menjadi satu-satunya hal yang kita harapkan dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Saudara, dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan diajak untuk melihat bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia, sebagai pribadi-pribadi yang penuh dengan keterbatasan. Saya yakin kita semua pasti ada keterbatasan kita, kelemahan kita. Tidak ada manusia yang tidak punya kelemahan. Kecuali manusia Kristus, dia sempurna. Nah, di dalam keterbatasan kita, di dalam kelemahan kita, Saudara, firman Tuhan hari ini akan mengajar kita bahwa ada satu pengharapan yang pasti. Nah, satu pengharapan yang pasti. Dan itu hanya ada pada satu pribadi yang kita kenal, yang kita imani, yang kita percayai. Dan ia menjamin pengharapan itu. Dialah Allah kita, Kristus. Dia menjamin kehidupan kita, baik hari ini, besok, sampai selamanya. Bahkan di dalam kehidupan kekal pun, Kristus menjamin. Allah menjamin masa depan hidup kita. Setiap kita diberikan janji, diberikan kepastian, maka kita sangat beruntung menjadi seorang Kristen. Karena kita punya kepastian yang jelas. Bukan hanya kepastian untuk kita melangkah, tapi juga untuk hari depan yang penuh harapan itu Tuhan sediakan bagi kita. Bagian firman Tuhan di dalam Mazmur yang kita baca, dalam Mazmur 130 ini, Saudara, ini adalah sebuah
mazmur nyanyian yang disampaikan oleh pemazmur pada saat itu sebagai satu nyanyian ziarah. Nah, nyanyian ziarah ini adalah nyanyian yang digunakan oleh umat Israel ketika mereka melakukan perjalanan mereka menuju menuju Yerusalem untuk merayakan perayaan-perayaan keagamaan mereka. Yaitu ada hari Paskah, perayaan Paskah, bahkan juga perayaan Hari Raya Pondok Daun. Itu adalah perayaan-perayaan besar bagi umat Israel. Dan mereka menyanyikan ini di dalam perjalanan bersama-sama untuk menuju Yerusalem. Nah, nyanyian-nyanyian ini dikenal sebagai nyanyian ziarah atau nyanyian tangga disebut. Atau dalam bahasa Ibraninya yaitu Sir Hamalot, nyanyian ziarah. Nah, Bapak Saudara, nyanyian dalam Mazmur ini adalah satu ungkapan doa yang dinaikkan dengan rasa putus asa yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Maka di ayat 1 jika kita perhatikan, di situ pemazmur menyatakan bahwa betapa dia mengalami suatu kondisi yang begitu berat sehingga dia tidak sanggup, sehingga dia mengalami keputusasaan, dan itu adalah nyanyiannya. Dalam keadaan itu, pemazmur menyatakan juga bahwa ada satu pribadi, ada Allah yang menjadi pengharapan kita sebagai umatnya. Meskipun kita di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kekhawatiran yang kita hadapi, tetapi ada pengharapan kita kepada Allah yang memberikan janji itu. Maka pemazmur berkata di ayat 4 sampai ayat yang ke-6 bahwa Tuhan adalah pengharapan mereka. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa kemudian pemazmur menyatakan di ayat yang ke-7, berharaplah kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara, ini merupakan suatu ajakan kepada seluruh umat untuk melihat bahwa Allah adalah satu-satunya pribadi yang menjadi pengharapan kita, dan kita tidak akan bisa berharap atau tidak ada pengharapan pasti di luar Allah yang telah memberikan janji itu kepada kita. Saudara, bangsa Israel seringkali gagal dalam menuruti perintah Allah. Seringkali mereka melepaskan diri, menjauhkan diri dari Allah. Dan apa yang terjadi ketika mereka melepaskan diri, menjauh dari Allah? Banyak kehancuran, ya, banyak tragedi-tragedi, peristiwa-peristiwa yang terjadi atas mereka. Di sini kita melihat betapa tidak mampunya setiap umat itu tanpa Allah. Kalau kita melepaskan pengharapan kita dan kita berharap pada hal yang lain, maka saya yakin yang terjadi mungkin tidak sama seperti bangsa Israel. Entah mereka mengalami peperangan, mereka menghadapi musuh-musuh mereka. Mungkin kita juga menghadapi suatu keadaan yang mungkin tidak kita inginkan. Saudara, berbicara tentang pengharapan, pada umumnya memang harapan itu adalah suatu keinginan, suatu kerinduan akan sesuatu yang belum terlihat. Nah, pengharapan di dalam Alkitab itu dimulai dengan satu prinsip yang sangat-sangat mendasar. Apa itu? Pengharapan didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan, kepada Dia yang adalah sumber dari segalanya, kepada Dia yang adalah pencipta segalanya, pemilik kehidupan kita. Tuhan telah menyatakan janji-janjinya. Ya, di dalam firman-Nya kita melihat, kita membaca
Tuhan senantiasa memberikan janji kepada kita. Terus menerus memberikan kepastian. Tapi terkadang kita ini ya keras hati, bahkan kita mau menjadi lebih hebat daripada Tuhan. Seperti Adam dan Hawa. Ketika mereka ditempatkan di suatu tempat yang baik, mereka mau sama seperti Allah. Akhirnya mereka jatuh. Dan apa yang terjadi? Mereka diusir. Mereka jatuh dalam dosa. Sampai kepada kita hari ini dampaknya. Tapi kita bersyukur ada pengharapan. Meskipun kita di dalam keterjatuhan. Meskipun kita di dalam situasi yang paling rendah sekalipun. Kristus tetap ada memberikan jaminan pengharapan kepada setiap kita. Nah, Bapak Saudara, inilah suatu keadaan di dalam diri kita sebagai manusia. Pengharapan juga berbicara tentang bagaimana kita mengimani janji-janji Allah yang telah Ia nyatakan di dalam firman-Nya. Saudara, bayangkan Alkitab itu ditulis sedemikian rupa. Sedemikian banyak kata-kata ungkapan firman yang ditujukan kepada kita. Untuk apa? Supaya kita percaya akan janji-janji yang ada di dalamnya. Maka Tuhan telah mengantisipasi kita sebetulnya. Meski kita ini manusia yang terbatas, pasti kita akan punya keegoisan dan itu muncul dalam diri kita. Maka Allah memberikan firman-Nya seperti bangsa Israel sampai kepada gereja mula-mula dan hingga kini. Firman Tuhan itu tetap ada. Untuk apa? Untuk terus menuntun kita. Supaya kita tidak menyimpang. Supaya kita tidak melepaskan pengharapan kita. Tidak melepaskan iman kita. Nah, Bapak Saudara, sebagai umat yang menerima janji Allah, yang diberikan pengharapan itu, kita menjadi umat yang sepatutnya kita menanti janji dan jaminan itu kepada Allah. Menanti janji itu. Penantian itu merupakan langkah kita untuk kita mencari, untuk kita menunggu, mengharapkan apa yang Tuhan janjikan. Di ayat yang kelima, pemazmur berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudara, kata menanti dalam bagian ini merujuk pada suatu pengertian bahwa pemazmur berkata dalam dirinya, tetapi juga mengingatkan umat bahwa ia menanti, ia menunggu, mengharapkan, serta ia terus mencari dengan penuh pengharapan apa yang telah Tuhan janjikan. Dan bangsa Israel terus menerus menantikan pertolongan Tuhan atas mereka, penyertaan Tuhan. Ia mengharapkan, ia menantikan, menunggu jawaban dari Tuhan dengan iman. Dan ini adalah suatu tindakan kerinduan kepada janji Allah itu. Kerinduan atas pertolongan Tuhan yang Ia berikan. Dari sejak semula Allah telah menyatakan itu. Bangsa Israel terus mengingat perbuatan Allah. Oleh sebab itu, mereka terus menantikan pertolongan-pertolongan itu. Karena mereka sadar bahwa mereka tidak akan sanggup menjalani kehidupan mereka. Juga dikatakan, jiwaku menanti-nanti. Pemazmur mengatakan jiwaku. Saudara, jiwa di sini itu berbicara tentang nafas. Artinya, nafas. Dan mungkin dapat diartikan
sebagai pusat kehidupan gitu ya. Sebagai pusat kehidupan. Maka ini menyatakan bahwa pemazmur dengan kedalaman hatinya yang paling dalam itu, ia berharap, ia mengharapkan, menantikan Tuhan dengan iman yang penuh ketekunan. Inilah pentingnya kita dengan sungguh mengenal Allah ya. Pemazmur dia mengenal Allah dengan sungguh, sehingga ia bisa berharap kepada Tuhan dengan lebih luar biasa dalam jiwa. Pengenalan kita akan Allah tidak akan dapat mencegah kita, tidak akan dapat membungkam kita untuk kita berhenti berharap kepada Allah. Karena apapun kondisi yang sedang kita alami secara jasmaniah, tidak akan pernah membuat jiwa kita berhenti berharap, membuat roh kita berharap kepada Allah. Maka para rasul, khusus Rasul Paulus ya, betapa hebatnya dia mengalami penindasan, penganiayaan untuk memberitakan Injil. Tapi karena dia punya pengenalan yang hebat akan Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus, sehingga apapun yang ia alami, dipenjarakan, dibelenggu, disiksa sekalipun, tidak menjadi satu momen untuk dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya, meninggalkan pengharapannya kepada Kristus. Ia tetap berharap bahwa ada jaminan yang Kristus berikan. Aku menderita hari ini karena ada jaminanku di hari depan. Paulus menyatakan hal itu begitu hebat. Bapak Saudara, inilah yang menjadi satu pelajaran bagi kita. Bagaimana kita terus berpegang kepada Kristus. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah kondisi yang kita alami. Kita semua punya problem. Kita semua punya pergumulan. Tapi di tengah-tengah pergumulan itu, di tengah-tengah kesulitan itu, ada Kristus yang senantiasa memberikan janji untuk kita berharap. Dan apakah janji itu palsu? Apakah itu hanya janji atau bisa disebut PHP? Oh no, tidak kan? Mungkin kita yang bisa PHP kepada Tuhan gitu ya. Tuhan, nanti pagi saya ingin saat teduh gitu ya. Saya ingin bersemangat baca Alkitab. Tapi kemudian lupa. Langsung bergegas kemana beraktivitas yang lain. Atau Tuhan, minggu ini saya akan beribadah. Dan mulai minggu ini sampai minggu-minggu berikutnya saya akan berkomitmen untuk terus ikuti persekutuan, ikuti kegiatan. Dan saya ingin bertumbuh. Tapi kemudian PHP kepada Tuhan. Tuhan pasti geleng-geleng kepala lihat yang begitu. Aduh, anakku ini katanya. Bapak Saudara, Allah senantiasa menepati janjinya. Dan janji Allah itu pasti. Tapi kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang kita hanya tahu bahwa Ia telah berjanji. Dan kita berharap di dalamnya. Selain itu pemazmur juga berkata, aku mengharapkan firman-Nya di ayat yang kelima ini. Bapak Saudara, kata ini, kalimat ini, aku mengharapkan firman, ini adalah berbicara tentang penantian akan penyertaan, penyataan Allah di dalam firman. Bangsa Israel terus menerus menantikan firman Allah untuk menuntun mereka. Mereka tidak akan bisa berjalan tanpa firman Allah. Ya, ketika Allah berbicara, kamu harus pergi ke sini, baru mereka berjalan. Tapi ketika mereka berjalan tanpa arahan Tuhan, maka apa yang terjadi? Mereka ketika berperang kalah. Meskipun jumlah mereka banyak dan lawan mereka sedikit. Ya, seperti yang terjadi dalam kisah Yosua. Nah, artinya firman itu menjadi penuntun. Itu yang akan mengarahkan kita. Itu juga yang menjadi kekuatan kita
untuk menjalani kehidupan ini. Firman itu, perkataan itu, penyataan Allah di dalam firman-Nya itulah yang memampukan kita, yang menyertai kita, membimbing kita untuk kita terus dikuatkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Saudara, gereja, orang percaya masa kini, apakah kita sudah memiliki sikap dan tindakan yang sungguh di dalam beriman, di dalam berharap kepada Allah? Apakah kita sudah memiliki tindakan terus berharap dengan tekun kepada Allah sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen? Sudahkah kita datang dan mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita, dalam langkah hidup kita, ketika kita menghadapi suatu keadaan yang tidak nyaman mungkin? Atau mungkin kita tidak pernah berharap kepada Tuhan sampai hari ini. Nah, itu lain lagi ya. Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini merupakan cermin bagi setiap kita. Merupakan cermin untuk kita bisa melihat apakah kita ini sudah menjadi umat Tuhan yang sejati. Mari kita melihat kehidupan kita. Apakah saya sudah berharap kepada Tuhan? Apakah saya sudah menjadi seorang yang beriman hari ini? Ini menjadi cerminan. Apakah kita sudah bersandar penuh kepada Dia? Nah, saudara, apakah kita menjadi seorang Kristen ketika kita datang di gereja? Kita hanya sekedar menampilkan diri kita, menampilkan tubuh kita, membawa tubuh kita untuk datang beribadah, masuk ke dalam gereja dan dengan tujuan yang lain. Kita ingin dipandang lebih hebat, kita ingin dipandang lebih baik, kita ingin mencari kemuliaan di dalam gereja. Kalau kita mencari kemuliaan diri kita tidak akan mendapatkannya. Karena gereja hanya satu tujuannya, adalah kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah. Setiap kita pribadi yang datang di tempat ini, kita datang untuk memuliakan Dia, bukan untuk memuliakan diri kita. Nah, jika misalnya orang datang lalu dia ingin menjadi lebih hebat, apa yang menjadi nilai dari ibadahnya kan ketika ia datang? Apa maksudnya? Jika demikian, yang ada pada orang-orang, pada pribadi-pribadi yang demikian adalah kefasikan. Hanya ada kefasikan di sana, bukan kesungguhan. Saudara, mengenai kefasikan, Amsal pasal 15 ayat 29 berkata, Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Maka kalau kita menjadi orang yang fasik, Tuhan tidak akan mendekat kepada kita. Tuhan tidak akan pernah hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan memperhatikan seseorang yang hidup dalam kefasikan. Tuhan tidak melihat seberapa hebatnya dia, seberapa pintarnya dia, seberapa luasnya pengetahuannya tentang firman Tuhan kah, teologi kah, apa itu dan lain sebagainya. Atau seberapa rajin dia melakukan pelayanan. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati. Ya, karena Tuhan melihat hati. Tuhan itu bersuka jika kita menjadi ciptaan-ciptaan yang bergantung, yang sungguh memandang hanya kepada Dia, berharap penuh kepadanya. Dan Bapak Saudara, kita mungkin sering gagal seperti bangsa Israel. Kita sering kali menaruh pengharapan pada hal-hal yang fana.
bangsa Israel seringkali berharap pada berhala-berhala yang ada pada saat itu. Nah, dalam bagian firman Tuhan hari ini kita akan belajar mengapa pemazmur begitu bersemangat untuk menegaskan kepada umat Israel bahwa berharaplah kepada Tuhan. Dan tentu firman ini juga berbicara kepada kita. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Dalam bagian ini pemazmur berkata, di ayat yang ke-7, di dalam Dia, di dalam Allah ada kasih setia. Ayat yang ke-7 dikatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Nah, dalam ayat ini pemazmur mengundang seluruh bangsa Israel, umat Israel, untuk mereka berharap kepada Tuhan dengan mengingat satu hal yang penting yang ada di dalam Allah. Apa itu? Kasih setia. Kasih setia Allah. Saudara, kasih setia ini berbicara tentang kesetiaan Allah, kemurahan Allah, dan kasih yang abadi yang hanya ada dalam diri Allah. Pengampunan yang ada dalam diri Allah. Atau dalam bahasa Ibraninya, hesed. Ini adalah karakter yang ada di dalam diri Allah. Yang ia nyatakan, kasih setia itu ada dalam Allah. Itulah kasih setia yang sejati. Itulah kemurahan Allah. Itulah kebaikan Allah, kesetiaan Allah, dan kasih yang tidak bersyarat itu. Saudara, ini adalah karakteristik dasar dalam Allah ya. Yang betapa hebatnya yang menunjukkan kasih setia yang tidak pernah tergoyahkan sampai hari ini. Mulai dari Dia menyatakan di dalam penciptaan, memelihara ciptaannya, sampai hari ini kita tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Ya, lebih-lebih kita. Semua ciptaan, burung di udara, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk tetap Tuhan pelihara. Apalagi kita, ya, manusia yang diciptakan serupa dan segambar. Tentu kasih setia Tuhan lebih besar kepada setiap kita. Nah, dalam konteks ini, kasih setia Allah ini berarti bahwa meskipun umat itu sering kali gagal, umat Israel gagal jatuh di dalam dosa, Allah masih tetap mengasihi mereka, berkomitmen untuk mengampuni mereka, menyelamatkan mereka, jika mereka datang dengan pengharapan kepada Allah. Kasih setia Allah adalah kasih yang tidak pernah gagal. Kasih yang kekal. Kasih yang tetap ada meskipun kita yang seringkali tidak setia. Allah tetap setia. Ini adalah jaminan bagi siapa saja yang berharap kepada Allah. Ada kasih setia dari Allah. Saudara, kasih Allah mengingat kita bahwa tidak ada lembah kelam yang terlalu besar untuk membuat kita terpisah dari Allah. Karena kasih Allah itu yang menuntun dan menerangi hidup kita. Maka Daud bisa mengatakan, sekalipun di dalam lembah kekelaman, ada Allah yang beserta dia. Nah, di dalam bagian ini kita belajar, saudara, Allah telah menyatakan kepada setiap kita apa yang Ia janjikan. Dan tentu kita juga telah merasakan betapa hebatnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Buktinya kita masih sehat ya. Kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa melihat satu sama lain, kita bisa menikmati kebahagiaan bersama keluarga, kebersamaan di dalam jemaat. Itu semua karena kasih setia Tuhan, bukan?
kita patut mengucap syukur kepada Allah. Kita patut bersyukur kepada Allah karena kasih setianya yang tidak pernah habis-habisnya. Sekalipun kita gagal ya, sekalipun kita tidak setia, Ia tetap setia. Maka apa ya cara kita untuk terus mengucap syukur kepada Allah di dalam hidup kita? Yang pertama adalah hidup dalam firman dan kehendak-Nya. Hidup sesuai dengan firman, menuruti kehendak Allah, memberi diri untuk pekerjaan Tuhan, dan juga menjadi terang bagi kemuliaan-Nya di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah panggilan kita, ajakan kepada setiap kita orang-orang yang memperoleh kasih setia dari Tuhan. Saudara, ada satu kisah seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa bernama Billy Graham. Pada satu bukunya, ia pernah menulis satu kisah tentang dirinya. Pada tahun 1949, Billy Graham itu mengalami masa-masa sulit, penuh keraguan, penuh tekanan dalam pelayanan. Ya, dia ini adalah hamba Tuhan yang hebat. Nah, meskipun di dalam pelayanan penginjilannya itu di Los Angeles begitu besar, sukses, namun ia masih merasa bingung, masih merasa bimbang, tertekan dengan keadaan yang sedang ia alami. Kesulitan hidupnya. Selama beberapa bulan, meskipun pelayanan itu begitu berhasil, saudara, banyak orang yang datang untuk mendengar berita Injil. Graham mulai masih merasa tertekan, masih merasa ragu dalam dirinya. Ia khawatir banyak hal di dalam pribadinya. Ada kesulitan yang ia hadapi pada saat itu. Dalam keputusasaan itu, saudara, ia mengungkapkan bahwa saat ia putus asa, dia pergi ke hutan, katanya. Dia pergi ke hutan untuk berdoa. Di sana dia berdoa. Kemudian setelah itu, kemudian dia menyadari bahwa ternyata iya, semua itu ada dalam kasih setia Tuhan. Ternyata ialah yang khawatir, dialah yang cemas akan kehidupannya, padahal kasih setia Tuhan tetap ada. Dia menyadari keadaan itu, menyadari hal itu, dan kemudian dia kembali memiliki satu pengharapan yang besar, bahwa sekalipun sulit ini, kasih setia Tuhan tetap ada. Dan itu menjadi kekuatan baginya, menjadi semangat baru untuknya terus melayani Tuhan. Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa sesungguhnya kasih setia Tuhan tetap ada. Sekalipun kita mungkin merasakan suatu keadaan yang sulit, berat, dan sesuatu yang tidak kita inginkan sekalipun. Kasih setia Tuhan tetap ada. Dan itu Tuhan janjikan kepada setiap kita yang terus berseru, terus berharap kepadanya. Maka jangan berhenti berharap karena ada kasih setia Tuhan yang menjadi jaminan. Maka yang kedua, yang terakhir, mengapa pemazmur begitu hebat menyatakan berharaplah kepada Tuhan? Yang kedua adalah karena di dalam Allah, Dia yang membebaskan. Di dalam Dia ada pembebasan. Di ayat 8 dikatakan, Dialah yang membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pemazmur mengungkapkan bahwa inilah janji Allah atas kita umat-umatnya. Untuk membebaskan kita dari segala kesalahan kita, dari segala pelanggaran kita. Dan dalam konteks ini, Bapak Saudara, dalam Mazmur ini, kesalahan ini berbicara tentang dosa yang menjadi beban dan pemisah antar umat dengan Allah. Seperti dalam Keluaran pasal 12, di mana bangsa Israel dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di Mesir. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1-7, dan juga pasal berikutnya berbicara tentang mereka dibebaskan dari pembuangan di Babel. Ini adalah suatu keadaan yang terjadi atas bangsa Israel.
Sekalipun mereka masuk di dalam keadaan yang berat itu, Allah tetap ada menjadi pembebas bagi mereka. Menjadikan mereka orang-orang yang merdeka. Dan ini berbicara tentang pemulihan. Saudara, pemulihan ini menandakan bahwa karya Allah itu tidak pernah berakhir. Dari sejak pertama bangsa Israel mengenal Allah, sampai sejarah-sejarah berikutnya, perjalanan mereka, Allah tetap menyertai mereka. Sekalipun mereka masuk dalam pembuangan, dijajah oleh Babel, Allah membebaskan mereka dari hal itu. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa. Nah, Bapak Saudara, pembebasan ini mengingatkan kita kepada Kristus. Kristus membebaskan kita dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa. Roma 6 ayat 8. Seperti Israel yang dibebaskan dari perbudakan secara fisik ya, yang terlihat. Kristus membebaskan jemaatnya, orang percaya dibebaskan dari segala belenggu dosa yang mengikat. Dan kita adalah orang-orang merdeka. Seperti Israel yang dipulihkan, demikianlah gerejanya juga dipulihkan oleh Kristus. Allah memberikan pembaharuan kepada setiap umatnya. Meskipun kita seringkali terjerat dalam keputusasaan, kemunduran rohani sekalipun, yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Pengharapan kita kepada Allah tetap satu, bahwa Dia akan membebaskan kita dari segala yang jahat. Hanya melalui Allah kita mengalami pemulihan, Bapak Saudara. Hanya melalui Allah. Pemulihan itu nyata dalam hidup kita dan membawa kita kembali kepada rancangan Tuhan. Membawa kita kembali kepada panggilan kita. Dan ada satu kisah seorang yang juga sangat terkenal ya, mungkin kita semua pernah membaca buku atau melihat ini, bernama John Newton. Ia adalah seorang pria yang kehidupannya pernah hancur luar biasa ya, latar belakang yang hancur karena keterlibatannya dalam penjualan transaksi manusia gitu ya, perbudakan gitu. Dan sebelum menjadi seorang pendeta, bahkan juga menjadi seorang penulis lagu yang sangat terkenal, Amazing Grace itu ya, Newton bekerja sebagai kapten kapal yang terlibat dalam perdagangan budak. Nah, ia hidup dalam kebebasan yang penuh dengan dosa, kekerasan, bahkan ia sendiri menolak Allah, menolak Tuhan. Tapi suatu kejadian terjadi. Hidupnya berubah drastis setelah suatu peristiwa yang hampir merenggut nyawanya, saudara. Pada tahun 1748, mereka sedang melakukan pelayaran. Ketika mereka berlayar di salah satu laut untuk membawa budak-budak yang ingin dia perdagangkan, dia mengalami badai yang hebat di tengah laut. Ya. Pada saat itu kapal yang mereka tumpangi hampir tenggelam karena badai itu. Nah, dalam ketakutannya, saudara, John ini, ia teringat dan ia tidak punya pilihan lain selain ia berdoa kepada Tuhan. Meskipun pernah menolak Tuhan, tetapi dalam situasi yang sulit itu, ia kemudian berdoa kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi saat ia setelah berdoa? Seorang anak buah kapal itu menemukan bahwa ada bagian kapalnya yang rusak itu ternyata dapat diperbaiki. Saudara, dapat diperbaiki sehingga kapal itu bisa bertahan dan tidak tenggelam. Nah, walaupun dalam keadaan sulit dan genting itu, mereka akhirnya berhasil bertahan, saudara.
Mereka bertahan dan akhirnya selamat dari badai itu. Dari peristiwa ini, akhirnya Newton meninggalkan pekerjaan lamanya dalam dalam perdagangan budak, dan kemudian ia menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, serta ia menulis lagu yang menjadi ungkapan hatinya kepada Allah. Betapa besarnya anugerah Allah yang membebaskan dia, yang menjadi pengharapannya. Maka, saudara, Allah kita adalah Allah sumber pembebas. Tuhan akan senantiasa ada untuk membebaskan kita dari segala kesulitan, ketakutan, dan juga dosa yang mungkin kita hadapi hari ini. Jika kita datang kepada Allah, kepada Yesus, maka Ia adalah setia dan adil. Maka Ia akan membebaskan kita. Seperti dalam kisah Newton ini ya, kita juga dapat percaya kepada Tuhan bahwa Ia selalu hadir untuk memberikan pertolongan dalam kita. Dan Dia akan membebaskan kita dari apapun yang menghalangi kita untuk hidup menurut kehendak-Nya. Kita dipanggil untuk terus berharap kepada Tuhan, karena di dalamnya, di dalam Dia, kita selalu diberikan kesempatan untuk mengalami pembaharuan. Kita diberikan kesempatan untuk terus berharap kepada Allah. Mari kita imani janji Allah bahwa Ia akan menolong kita dalam segala keadaan. Maka yang menjadi kesimpulan dalam bagian firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajar kita, mengingatkan kita bahwa kita adalah umat yang sangat membutuhkan Tuhan. Kita tidak akan mampu menjalani kehidupan kita tanpa Tuhan yang menyertai kita. Untuk merasakan hadirat-Nya, kita diajak untuk senantiasa berharap dengan iman kepada-Nya. Karena di dalam Dia, di dalam Allah, ada kasih setia, ada pembebasan yang sejati. Maka mari kita hidup untuk senantiasa berpegang teguh pada iman kita. Dan mari kita percaya kepada Kristus yang adalah batu penjuru kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh hebat dan luar biasa. Mengajarkan kami kembali Tuhan, untuk kami melihat diri kami, apakah kami ini menjadi umat-umat yang senantiasa berharap kepada-Mu? Apakah kami menjadi umat-umat yang setia beriman kepada-Mu, mengandalkan Engkau dalam hidup kami? Tuhan, Engkau tahu segala kelemahan dan keterbatasan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami terus menjalani kehidupan kami ini, supaya kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman yang menjadi jalan kami, menjadi pelita bagi kami, untuk kami menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang begitu hebat, mampukan kami untuk menjadi umat yang setia. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami rindu untuk menaikkan sapaan kami kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat yang berulang tahun. Berdoa untuk saudari Luciana, saudari Tiara, dan juga saudari Irma, saudara Warey, saudari Bella, Bapak Andri Ginting, saudari Arta, saudara Ari Krisnanto, dan juga semua jemaat yang berulang tahun seminggu yang lalu. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan menolong, menyertai kehidupan mereka. Tuhan telah memberkati sepanjang 1 tahun. Mereka boleh lalui bersama Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan juga akan pasti menyertai mereka di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat yang memerlukan pertolongan Tuhan, memerlukan pemulihan daripada Tuhan. Untuk Ibu Ellen, Tuhan kiranya berkati, Tuhan kiranya pulihkan. Untuk Ibu Diana Osada, Tuhan juga kiranya berikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan dalam keadaan saat ini. Bahkan juga untuk Ibu Wina,
Tuhan juga memberikan pemulihan. Dan juga untuk Bapak Pendeta Sumi juga Tuhan juga pulihkanlah semua kelemahan-kelemahan tubuh yang ada. Kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber pemulih. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan dengan penuh iman dan percaya untuk jemaat-Mu yang memerlukan pertolongan jamahan Tuhan. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Juga berdoa menyerahkan untuk jemaat yang mengandung, baik Ibu Anita, Ibu Iga, Ibu Meliana, Ibu Gabriela, dan Ibu Dewi Hutagaul. Tuhan memberkati. Tuhan menolong mereka dalam masa-masa kehamilan, janin yang ada Tuhan berkati. Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Indonesia, Jepang. Tuhan kiranya menolong, baik dalam pemerintahan dan seluruh masyarakat. Tuhan memberkati. Kiranya kemuliaan Tuhan terus terpancar di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan kami rindu menyempurnakan doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.